Hai guys, pada video kali ini akan menjelaskan tentang proses typing counter drill ulir dalam M12. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Typing merupakan proses membuat ulir pengunci internal, yaitu di dalam atau di dalam lubang, dengan menggunakan mata potong set typing yang dimensinya mirip dengan mata bor, misalnya thread atau ulir scrub yang diproduksi di dalam mold. Selain itu, threading atau proses typing tidak dapat direpresentasikan sebagai proses pembentukan karena saat membuat thread atau ulir scrub internal atau eksternal, sejumlah materinya akan dihilangkan dalam bentuk serpihan logam atau cepin. Karena itu, keduanya diperlukan sebagai proses pemotong saja. Alat kerja tapping atau tap drill atau sney dies dan turning insert merupakan beberapa alat yang digunakan untuk membuat ulir skrup atau juga dikenal hanya dengan threading. Namun dalam operasinya tentu berbeda penggunaannya dalam jenis mesin kerjanya dan ukuran serta geometri fastener yang diinginkan. Dies atau sney yang memotong thread atau ulir skrup eksternal pada bahan silinder seperti batang akan menciptakan potongan ulir jantan yang berfungsi seperti baut. Dies umumnya dibuat dalam dua tipe, yaitu tipe solid padat dan tipe yang dapat disetel ukurannya. Die padat memotong bentuk dan kedalaman thread atau ulir skrup nominal yang akurasinya tergantung pada tingkat presisi pembuatan die serta efek keausan. Pasangan yang dapat disetel dapat sedikit dikompresi atau diperluas untuk memberikan kompensasi untuk keausan atau untuk mencapai kelas kecocokan thread akan atau ulir skrup yang berbeda. Contoh kelas A, B, dan lebih jarang C. Benda kerja kosong yang akan diulir yang biasanya berdiameter sedikit lebih kecil diameter utama die, diberikan sedikit lancip atau talang di ujung yang akan diulir. Talang ini membantu memusatkan die pada bagian yang kosong dan mengurangi gaya yang diperlukan untuk memulai pemotongan thread atau ulir skrup. Setelah dadu dimulai, ia akan mengakan sendiri. Pembalikan dies secara berkala sering diperlukan untuk memecahkan chip dan mencegah crowding. Pasangan sney atau die nut juga dikenal sebagai dies threading, merupakan dies dibuat untuk membersihkan thread atau ulir skrup yang rusak, tidak memiliki split untuk mengubah ukuran dan terbuat dari batang heksagonal sehingga kunci pas dapat digunakan untuk mengubahnya. Proses memperbaiki ulir pengunci yang rusak disebut sebagai pengejaran. Memformat ulang dies tidak dapat digunakan untuk memotong ulir pengunci baru. Mata topping yang digunakan untuk memotong atau akan membentuk bagian betina dari pasangan atau kawin mismur, dies atau sney yang digunakan untuk memotong atau membentuk bagian jantan dari pasangan kawin atau misbaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Samsudin Melinki, NIM 2018-01-2008, akan menjelaskan tentang tapping. Yang pertama, mesin dan aplikasi tapping apa saja? Tergantung dari diameter lubang yang akan diberi ulir internal untuk diperluan fastener
Tapping bisa dilakukan dengan berbagai cara dan berbeda pula istilah maupun alat cutting tool yang dibutuhkan. Kedua, yaitu hand tapping. Tapping untuk diameter kecil bisa dilakukan dengan hand tap atau obeng yang memiliki mata tapping, maupun dengan dijepit bor listrik maupun mesin tapping dan mesin milling. Istilah hand tap secara tradisional telah diterapkan pada tapping ukuran fraksional yang memiliki panjang tujuan umum standar. Sebagian besar produsen tidak membatasi deskripsi hingga ukuran fraksional. Diasumsikan sebagai seruling lurus. Ini merupakan tapping yang serulingnya disediakan sebagai ruang untuk menampung serpihan logam atau chipping yang dibuat saat pemotongan tapping. Ketiga, mesin milling dan mesin tap. Karena tapping atau mesin merupakan operasi yang jauh lebih cepat daripada memotor tapping dengan tangan, evakuasi chip menjadi lebih sulit dikendalikan. Tapping mesin akan didefinisikan sebagai seruling yang dirancang dengan geometri untuk mengarahkan aliran chip keluar dari lubang tapping titik spiral dan spiral sampai bergalur. Cocok dengan kategori ini. Perubahan pada geometri seruling ini meningkatkan efisiensi tapping. Saat ini, dengan meningkatnya penggunaan lubang pendingin dalam tapping dan aliran pendingin arah eksternal tapping tangan, seruling dapat menawarkan bantuan serupa dengan evakuasi chip. Namun, masih dirasakan oleh beberapa orang sebagai berbeda dari mesin tapping. Keempat, mesin bubut atau latte. Tapping dalam istilah bubut biasanya menggunakan insert tuning. Jangan pernah keliru istilah turning dengan bubut karena artinya sebenarnya sama. Operasi mesin bubut umumnya ada dua jenis, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk aplikasi tapping ini juga ada banyak standar dan jenis alat pemotongnya. Proses pemotong atau membentuk thread atau ulir sekrup menggunakan tapping disebut proses tapping. Sedangkan proses menggunakan die atau operasi sisipan balik disebut threading. Kedua jenis alat potong pisau bor tapping tangan dan hand tap sebenarnya dibuat dari bahan dasar yang sama dan dapat digunakan dengan metode manapun. Keputusan desain mana yang akan digunakan harus dipengaruhi oleh kebutuhan pekerjaan. Minyak pelumas dan kawan tapping. Penggunaan pelumas yang cocok sangat penting untuk sebagian besar operasi proses tapping atau penguliran. Pelumas yang disarankan untuk beberapa bahan umum merupakan sebagai berikut. Bajak apron ringan, minyak pemotong berbahan dasar minyak atau sintetis. Baja paduan, minyak pemotong berbasis minyak bumi dicampur dengan jumlah kecil sekitar 10% minyak tanah atau mineral. Campuran ini juga cocok untuk digunakan dengan stainless steel. Besi cor, tidak ada pelumas ledakan udara kecepatan rendah, harus digunakan untuk membersihkan chip. Aluminium, minyak tanah atau minyak korosin bisa dicampur dengan jumlah kecil 15 hingga 25%. Minyak pemotong berbasis minyak bumi yang tidak gampang menguap seperti solar juga bisa. Dalam beberapa kasus seperti WD-40 Video ini dijelaskan melalui gambar komponen. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Padilla, NIM 2018-012028. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian alat pembuat ulir pada komponen upper press. Langsung saja, yaitu pada komponen ini, alat typing digunakan untuk membuat ulir M8 pada bagian atas tengah
dari komponen upper press. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu bor center bagian yang akan dilubangi dan lakukan pengeboran berdiameter 6 mm dengan kedalaman 20 mm. Selanjutnya, melakukan pengetapan untuk membuat ulir. Pengetapan dilakukan secara bertahap, yaitu dari ukuran tab drill M6, lalu M7, hingga M8. Perkenalkan, nama saya Kadeno Pendi, NIM 2018-01-2011. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah housing press. Yang pertama, siapkan alat ukur, jangkar sorong atau penggaris ukur panjang 60 meter. Potong material sesuai ukuran, letakkan benda kerja atau material ke mesin bubut untuk meratakan sisi bubut dengan pahat bubut luar sampai dengan ukuran 60 mili. Lakukan center titik tengah, mencari titik tengah dengan center drill dengan dial. Lubangi titik tengah dengan dial, bor atau drill sampai tembus dengan bor paling kecil dan di bawah 30 mili. Lalu bubut material dengan pahat bubut dalam sampai diameter 30 dengan ketelitian H7 dan disemper sampai 15 derajat. Setelah itu, letakkan benda kerja pada drill, lubangi pada area yang sudah dibubut tadi dengan 8 kali dengan 11 mili sebanyak 4 titik dengan jarak tiap masing-masing 27 mili. Semper 4 lubang tadi. Selanjutnya, letakkan benda kerja di mesin milling, lalu ratakan kedua sisi luar kanan dan kiri sejajar dengan 4 lubang tadi sampai kanan dan kiri plus minus 0,5 dan masing-masing diameter luar berukuran 20 plus minus 25 dari titik tengah.